Tetapi seiring berjalannya waktu, frekuensi pertemuan dan intensitas dialog mereka bertambah, menciptakan ikatan yang semakin kuat. Hingga pada suatu hari yang fatamorgana, tiba-tiba, budak berkulit hitam itu memasukkan alat tempurnya ke lubang majikannya. Sahabat Nusantara yang dirahmati Allah, di suatu kampung yang terpatri dalam catatan sejarah, tinggal seorang pria mulia yang dihormati oleh warga desa sebagai pemilik kekayaan dan kedudukan. Rumah mewahnya menjulang tinggi, mencerminkan kemewahan dan kekayaannya. Pria tersebut, dengan tulus dan penuh kasih, membeli seorang budak dari India yang diberi harapan dan dibesarkan dalam tradisi Islam yang kental, membentuk ikatan seperti ayah dan anak. Namun, takdir membawa mereka melalui berbagai cobaan dan penderitaan. Ketika hawa nafsu mengaburkan pikiran dan iman, istrinya mengubah kedekatan menjadi sebuah tindakan perzinahan yang kelam. Bagaimana kisah selengkapnya? Tonton video ini sampai habis agar sahabat Nusantara bisa paham. Baiklah, di tepian desa yang damai, terdapat sebuah rumah yang dimiliki oleh Haji Arif, seorang lelaki mulia yang disanjung oleh banyak orang. Haji Arif tidak hanya memiliki seorang budak muda bernama Samer, namun lebih dari itu, dia menganggap Samer sebagai anak angkat yang telah ia didik dengan penuh kasih dan pengetahuan Islam yang mendalam. Di sisi lain, Laila, istri Haji Arif, yang cantik dan muda, juga melihat Samer sebagai teman yang selalu siap membantu setiap kali menghadapi kesulitan. Waktu terus berjalan, dan hubungan antara Haji Arif, Laila, dan Samer semakin kuat. Meskipun begitu, dalam kesunyian, Samer merasakan getaran di hati yang tak dapat dimengertinya setiap kali melihat Laila. Pada suatu malam ketika hening menyelimuti, Laila terbangun dan menyusuri lorong rumah mewahnya. Samer ditemukan duduk termenung di dekat jendela, pandangannya yang kosong tertuju pada indahnya rembulan. Dengan suara lembut, Laila memanggil Samer. "Samer, kenapa kau belum tidur? Adakah sesuatu yang mengganggu?" Samer yang terkejut berusaha menyembunyikan kegelisahannya. "Tidak, Nyonya," kata Samer. "Saya hanya sedang merenung." Laila mendekat dengan penuh perhatian dan duduk di sampingnya. "Kau tahu, Samer, kita adalah keluarga. Ceritakan padaku, apa yang sedang kamu pikirkan?" Mereka berbincang, menuangkan pikiran dan perasaan dalam percakapan yang seolah-olah mempersempit jarak di antara mereka. Tetapi seiring berjalannya waktu, frekuensi pertemuan dan intensitas dialog mereka bertambah, menciptakan ikatan yang semakin kuat. Hingga pada suatu hari yang fatamorgana, ketika Haji Arif pergi, Samer dan Laila dibutakan oleh nafsu yang membara. Mereka menciptakan tindakan perzinahan yang tidak bermoral. "Samer, apa yang telah kau perbuat?" teriak Haji Arif, dengan matanya memancarkan kemarahan. Rasa amarah memenuhi hatinya ketika ia menyaksikan pemandangan pahit antara Samer dan istrinya. Dia menemukan Samer berada di atas tubuh istrinya, hanya berselimutkan selembar kain. Perasaan saling pengertian dan kasih yang sebelumnya mengisi rumah, kini telah digantikan oleh rasa hianat dan kehancuran. Sebuah hukuman kejam telah dijatuhkan kepada Samer sebagai balasan atas perbuatannya, dengan memotong alat kejantanan Samer. Walaupun Haji Arif merasakan gelombang kekecewaan dan pengkhianatan menghantam hatinya, ia kini menyesali keputusannya yang terlalu tergesa-gesa. Laila, dengan nada gemetar, bertanya kepada Haji Arif, "Apakah tindakan kita sudah tepat? Kita telah kehilangan seorang anak." Dengan mata berkaca-kaca, Haji Arif menjawab, "Kemarahan telah mengaburkan pandangan kita, Laila. Saya tidak tahu bagaimana memperbaiki ini, tetapi kita perlu berdoa kepada Allah agar diberikan petunjuk." Haji Arif segera meminta maaf dan berusaha menyembuhkan luka yang dialami oleh Samer. Di sisi lain, Samer yang kini terbaring lemah dan penuh dengan rasa sakit serta dendam, merenung dalam kepedihan. Dengan tekad dalam hatinya, Samer berbisik, "Aku akan membalas dendam. Mereka telah merampas kehormatanku. Aku tidak akan berdiam diri. Aku akan membuat mereka merasakan penderitaan yang kini aku rasakan." Seiring berjalannya waktu, Haji Arif dipanggil untuk urusan tertentu, mendorongnya meninggalkan rumahnya. Samer, yang telah mendapatkan kembali kekuatannya, menganggap momen ini sebagai kesempatan emas. Dengan langkah mantap dan penuh hasrat balas dendam, ia mendekati kamar anak-anak Haji Arif. Dua mata yang bersinar penuh kepolosan melihatnya dengan penuh kepercayaan, dengan senyum manis menyembunyikan tujuan jahatnya. Samer bertanya kepada anak-anak,
apakah kalian ingin bermain, anak-anak? Dengan ceria, anak-anak mengangguk tanpa menyadari ancaman yang menyelinap di balik senyumnya. Dengan kegesitan, Summer membimbing mereka ke lantai atas, menuju sebuah kamar yang terpencil dengan balkon terbuka. Ketika Haji Arif kembali, kesunyian dan kehampaan melanda rumahnya. Perasaan takut dan gelisah mulai menghantui hatinya. Ia mencari anak-anaknya yang tidak ditemui, dan saat menemukan mereka di lantai atas bersama Summer, detak jantung Haji Arif terhenti sejenak. Melihat Summer yang sudah bersiap-siap untuk melemparkan anaknya dari lantai atas, "Summer, kenapa kamu melakukan ini? Lepaskan mereka," teriak Haji Arif, suaranya penuh ketakutan dan penuh kemarahan, menciptakan ketegangan di udara. "Tuan, sepertinya saatnya telah tiba untuk kita saling membayar," ujar Summer dengan nada dingin. "Kau akan merasakan apa yang aku rasakan, ingatlah kepada Allah Summer, tolong jangan lakukan ini," teriak Haji Arif dengan nada penuh harap. "Anda harus membuat pilihan, atau Anda akan kehilangan segalanya," ancam Summer dengan pandangan tajam. Haji Arif diminta oleh Summer untuk mengambil sebilah pisau dari dapur. Dalam keputusasaan, Haji Arif menuruti perintah Summer, meraih pisau dengan gemetar. Summer dengan wajah yang beku dan mata yang menyala dengan dendam, berdiri di tepi loteng, mengancam kehidupan dua jiwa kecil yang tidak bersalah. "Tuan harus memilih antara harga diri dan darah keturunan Tuan," kata Summer dengan suara serius. Haji Arif merasakan getaran pada tubuhnya, dan tangisannya terasa seperti aliran air terjun yang tak terputus. "Summer, kau telah menjadi bagian dari keluarga ini. Mengapa kau tega melakukan hal ini?" desaknya, berusaha mencari sedikit keadilan di dalam hati Summer. "Kau telah merampas sesuatu yang tak bisa tergantikan dariku, wahai Tuan. Saatnya bagiku untuk memberikan balasannya," sahut Summer dengan dingin. Dengan matanya yang merah dan berair, Haji Arif merayu, "Biarkanlah mereka pergi, lakukan apapun terhadap diriku, tapi izinkanlah mereka hidup. Lakukanlah apa yang aku perintahkan Tuan, dan barangkali mereka akan selamat." "Aku ingin agar engkau memotong alat kejantananmu sendiri," pinta Summer dengan serius, dalam kesedihan yang mendalam, dan hati yang penuh dengan perjuangan Haji Arif memenuhi permintaan Summer, air mata mengalir mencampur darah dan pengorbanan, dalam upaya terakhir untuk menyelamatkan apa yang tersisa dari keluarganya. Akan tetapi, dalam hitungan detik, Summer membuat keputusan yang lebih mengerikan, mencampakkan dua nyawa mungil dari tinggi loteng. Memenuhi ruang itu, dengan jeritan dan tangisan. Keheningan menyelinap perlahan menggantikan gemuruh yang dulu riuh. Pandangan Summer menembus ruangan, bertemu dengan mata Haji Arif. "Sekarang kita impas, Tuan. Kita sama-sama kehilangan." Kisah ini merangkum makna mendalam tentang pentingnya kesabaran dan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. Setiap langkah yang kita pilih membawa dampak signifikan pada arah takdir di masa depan kita.